Ramadan ya Ramadan ya Ramadan, kumpul waton bina Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat, para pemirsa yang tetap setia mengikuti menyimak kajian dari kami. Sebelum kita melanjutkan bahasan, izinkan saya untuk menyampaikan doa. Semoga para sahabat diberi kelancaran, dimudahkan dalam urusan rezeki, disehatkan, dipanjangkan umur, dan dimudahkan dalam semua urusan. Para sahabat, ada seorang anak kecil yang hari ini menjadi viral di dunia maya dan namanya menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Namanya Pharrell Prayoga. Setelah dia menyampaikan sebuah dendang lagu yang berjudul Ojo Dibandingke, yang ditampilkan di hadapan para pejabat istana termasuk Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 beberapa hari yang lalu belakang. Ojo dibandingke atau dalam terjemahan kitanya adalah sikap membanding-bandingkan. Sikap ini merupakan ataupun kerap kali sikap membanding-bandingkan merupakan kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh seseorang untuk membandingkan diri dengan orang lain dalam hal jabatan, karir, kekayaan, dan sebagainya. Bisa juga untuk membandingkan orang lain dengan pihak lain seperti membanding-bandingkan prestasi, baik prestasi diri atau prestasi anak sendiri dengan teman sekelasnya. Lantas, bagaimana pandangan Islam tentang sikap yang demikian? Membandingkan diri dengan orang lain atau orang lain dengan pihak lain bisa tidak boleh dan bisa juga boleh atau bahkan dianjurkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika sikap membandingkan ini membuat kita kurang bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ayat di atas mengandung pesan bahwa kita jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain sehingga muncul sifat iri atau hasud. Misalnya membandingkan jatah rezeki yang telah Allah bagikan kepada hambanya. Sebab jika hal itu dilakukan akan muncul sifat iri yang akan membuat seorang lupa diri sehingga dia khawatirkan akan menghalalkan segala cara agar bisa mengungguli orang lain yang menurutnya lebih unggul daripada dirinya. Ini bisa ditemukan dalam kitab Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi. Terkait bahaya sifat hasud, ada sejumlah ayat Al-Quran dan hadis dan pesan para sahabat yang sudah menyinggungnya.
Dalam satu hadis diriwayatkan, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa salasin. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, jangan saling mendengki. Jadilah engkau semua, hei hamba-hamba Allah, sebagai saudara-saudara. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan atau tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan bahwa orang yang memiliki sifat hasud bagikan orang yang memusuhi nikmat Allah itu sendiri. Ia tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sebaliknya ia akan bertepuk tangan jika melihat orang lain yang dihasudinya itu mengalami kehancuran. Walaupun demikian, para sahabat, sikap membandingkan tidak diperbolehkan, tetapi dalam situasi tertentu ada juga sikap membandingkan yang diperbolehkan, yaitu ketika dilakukan dengan tujuan supaya mendapat motivasi dari orang lain. Misalnya membandingkan diri dengan orang lain yang memiliki semangat belajar lebih giat atau memiliki kualitas ibadah yang lebih tinggi, sehingga kita ikut terpacu untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan agar kita sering bergaul dengan orang soleh, agar kita banyak berintrospeksi diri dan terus mendapat suntikan semangat dalam beramal baik. Rasulullah dengan gaya bahasa yang indah membandingkan orang yang bergaul dengan orang soleh dan orang yang bergaul dengan orang jahat. Itu diumpamakan bagaikan orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi dan tukang besi. Seorang penjual minyak wangi, ketika kita bergaul dengannya, jika ia tidak menghadiahkan kepada kita minyak wanginya, atau kita tidak bisa membeli minyak wanginya, paling tidak kita akan ketularan harumnya. Sedangkan bergaul dengan tukang besi, jika bajumu tidak terbakar atau tidak terkena percikan api yang ada di tungku besinya, paling tidak ketika kita keluar dari tempat kerjanya, maka kita akan dalam keadaan bau asap. Sungguh gambaran yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat, berbeda dalam urusan akhirat. Jika membandingkan diri dengan orang lain dalam urusan duniawi seperti karir, kekayaan, prestasi dan sebagainya, kita dianjurkan untuk melihat pada orang yang berada di bawah kita. Dengan begitu harapannya akan membuat kita tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi jalan yang lebih baik kepada diri kita dibandingkan orang lain. Ada sebuah hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungduru ila man huwa asfalu minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah siapa yang berada di bawah kalian dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian, sebab yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak memandang remeh nikmat Allah atas kalian. Melalui hadis ini Imam Ibnu Hajar menyampaikan, jika dalam urusan ibadah hendaknya seorang membandingkan dirinya dengan orang lain yang memiliki kualitas lebih baik darinya, sehingga menjadi motivasi untuk meningkatkan amal ibadahnya. Berbeda dalam urusan dunia, hendaknya ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang berada
yang nasinya berada di bawahnya, sehingga ia tetap bersyukur telah Allah berikan berbagai macam kelebihan. Kesimpulannya para sahabat, jika kita membandingkan diri dalam urusan dunia, harus dicermati terlebih dahulu. Jika sikap tersebut membuat kita semangat untuk meningkatkan kualitas diri, maka itu boleh, bahkan dianjurkan, seperti membandingkan diri dengan semangat belajar orang lain. Akan tetapi sebaliknya, jika hal demikian itu justru membuat kita kurang bersyukur atau timbul hasud, maka ini tidak boleh. Seperti membandingkan diri dengan orang lain terkait besaran gaji, besaran rumah, besaran harta kekayaan, dan seterusnya. Sementara dalam hal membandingkan diri dalam urusan akhirat, maka mutlak diperbolehkan, karena itu bisa membuat semangat ibadah kita menjadi meningkat. Wallahul a'lam, wallahul musta'an. Semoga kajian singkat ini memberikan manfaat bagi semuanya dan menjadi nasihat bagi saya secara pribadi dan untuk para sahabat-sahabat yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.